warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki kita untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jum'ah menjadi kifarat penebus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan al-jumu'atu ilal jumu'ah mukaffaratun lima bainahuma idza istanabatil kabair. Jum'ah ke Jum'ah maka itu menjadi kifarat penebus dosa, penghapus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib tidak bosan-bosan mengajak kepada semuanya, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon dengarkan apa yang akan saya sampaikan, karena ketika khatib sedang berkhutbah kemudian tidak memperhatikan, maka termasuk Jumatan yang lagho. Rasulullah mengatakan idza qulta li sahibika ansid wal imamu yahtub faqad laghauta. Apabila kau mengatakan kepada temanmu yang ada di sampingmu, ansid, diamlah, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, sia-sia Jumatannya. Ini semua tidak diharapkan oleh kita. Kita mengharapkan Jumatan yang sedang kita laksanakan betul-betul mendapatkan nilai dari Allah, menjadi kifarat penembus dosa dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Kita semua harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Bahkan dari awal-awal kita semua harus betul-betul niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap manusia yang mukmin menyaksikan bulan Ramadan, maka ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan saum Ramadan. Selama kita masih hidup dan ketika hidup itu kita menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka kita wajib untuk melaksanakan saum Ramadan. Dalam ayat tadi khatib mengatakan surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda, membedakan antara hak dan batal, membedakan antara halal dan haram. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan itu, artinya datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya adalah untuk melaksanakan saum. Falyasumhu itu adalah perintah dengan memakai huruf lam sebagai lamul amri, fal yasumhu, hendaklah ia melaksanakan saum pada bulan Ramadan itu. Faman kana maridan, dan barang siapa yang ketika melaksanakan saum itu dia sakit, aw ala safarin, atau sedang bepergian, kemudian dia membatalkan, faidatun, maka hendaklah dia hitung dan ganti qadaan min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah bermaksud kepada kalian itu untuk memberikan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak bermaksud untuk membuat kesusahan. Walitukmil iddata, kemudian sempurnakanlah bilangan itu. Walitukabbirullaha, kemudian agungkanlah Allah
ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita, petunjuk bagi kehidupan manusia. Ketika manusia hidup di dunia, mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan petunjuk, arahan. Ketika Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, ya, Allah sudah mengetahui akan kebingungan Nabi Adam, manusia yang pertama, secara khusus umumnya bagi kita. Kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah-hidayah kami, fala khaufun, mereka tidak akan merasa khawatir dengan urusan-urusan keduniaan, wala khauf wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa nelangsa. Nah, ini menunjukkan ketika orang berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka kehidupan di dunia mereka itu tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa khawatir, tidak akan stres dengan kehidupan dunia. Mengapa demikian? Karena kehidupan dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini, maka dia akan mendapatkan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka dia tidak akan merasa khawatir akan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia sudah dirizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan kita diharuskan untuk sering membaca Al-Qur'an. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah menunjukkan ketika datangnya bulan Ramadan, maka kita harus sering membacakan Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena kebiasaan Rasulullah SAW, apabila dia datang Ramadan, maka malaikat Jibril pun dia datang turun ke langit bumi. Untuk apa? Yatadarasul Qur'an, untuk bertadarus Al-Qur'an. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan keadaan malaikat Jibril suka menemui Rasulullah SAW fi kulli lailatin, dari setiap malam, dari setiap malam fi Ramadan, pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Qur'an, maka dia suka bertadarus, menelaah, mengkaji, mengulangi lagi dari Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepadanya melalui malaikat Jibril. Sehingga yang terjadi pada Rasulullah itu, Rasulullah sampai menghafalnya Al-Qur'an, sampai hafalnya Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Karena saking seringnya Rasulullah itu bertadarus dengan malaikat Jibril. Memang waktu itu, waktu turunnya Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Karena bagaimana kalau umpamanya waktu itu Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus 30 juz, Nabi Muhammad akan kewalahan menerima Al-Qur'an. Nah, ketika selesai dalam proses dakwah tersebut, maka malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah dengan bertadarus, mengulangi lagi dari Al-Qur'an yang telah wahyukan, dari Al-Qur'an yang telah berikan kepadanya. Bahkan ini juga menjadi motivasi bagi kita. Kita pun sama. Ketika datangnya bulan Ramadan, perbanyaklah Al-Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Dalam hadis lain dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacakanlah oleh kalian itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang yang sering membacanya. Dalam hadis lain, ketika seseorang dalam kubur, dia akan kedatangan seorang laki-laki
Orang tersebut bertanya kepadanya, "Man anta? Siapakah engkau?" Maka orang tersebut menjawab, "Anal Quran, aku ini adalah Al-Quran yang dulu oleh kalian sering dibaca, yang dulu oleh kalian sering ditelaah. Maka pada hari ini aku datang kepadamu untuk memberikan pembelaan kepadamu." Orang tersebut dalam hadis dikatakan bidul wujuh, dengan wajah yang sangat putih. Kalau orang sudah mengatakan wajahnya itu sangat kacida pisan kasep, nah, bidul wujuh. Hingga kita atau orang yang sering membacanya Al-Quran, dia tidak mengenal siapa orang tersebut. Ternyata orang tersebut mengatakan, "Anal Quran, aku ini pada hari ini akan memberikan syafaat kepadaku. Aku ini adalah Al-Quran, pada hari ini aku akan memberikan syafaat kepadamu, akan memberikan pembelaan kepadamu." Nah, itu diantaranya makna daripada ayat yang tadi, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah ia melaksanakan saum. Bahkan ketika orang yang akan membaca Al-Qur'an, maka orang yang membaca Al-Qur'an itu kelebihannya dia akan mendapatkan ganjaran, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi. Pelajarilah oleh kalian, ya, pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an ini, fa innakum tu'jaruna, sebab kalian itu akan diberi ganjaran, akan diberi pahala, bitilawatihi, dengan membacanya Al-Qur'an. Bikulli harfin asrun, setiap yang dibaca satu hurufnya itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan alif lam mim, kalimat alif lam mim itu aku tidak mengatakan itu adalah satu huruf, tapi alif lam mim itu terdiri dari huruf alif, terdiri dari huruf lam dan mim. Ketika orang mengatakan alif lam mim, kalau satu huruf mendapatkan 10 kebaikan, membaca alif lam mim saja dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini itu kata Rasulullah. Dalam hadis lain dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, dan orang yang mengamalkannya. Nah, inilah menjadi pedoman bagi kita bahwa ketika datang Ramadan, maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Usahakan, kalaulah sampai umpamanya bulan Ramadan sekarang ini umpamanya 30 hari, satu hari bisa 1 juz aja membaca Al-Quran, maka selesai Ramadan itu kita akan selesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran 30 juz. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan itu adalah qiyam Ramadan, atau istilah yang sudah populer bagi kita adalah tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri qiyam Ramadan, ya, dasarnya adalah iman dan mengharap keridhaan Allah, maka jaminana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jadi dengan qiyam Ramadan jangan sampai terjadi hanya sampai tanggal 10 saja. Sampai tanggal 10 umpamanya masjid itu penuh. Dari 10 ke sana sampai terakhir maka masjid itu kosong. Kita jangan punya prinsip demikian. Tapi usahakan qiyam Ramadan itu tiap hari ketika bulan Ramadan. Bahkan orang yang mendawamkannya itu adalah pekerjaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dipikir cinta, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dawam. Jadi kalau kita melaksanakan saum Ramadan selama 30 hari, usahakan harus bisa. Harus selesai 30 hari, ya, dawamkan, ya, selesaikan 30 hari. Itu adalah amal-amalan yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan itu adalah qiyamul Ramadan, yang otomatis dasarnya adalah imanan wahtisaban. Dasarnya adalah iman dan ihtisab. Memang iman itu adalah merupakan dasar akan diterimanya amal ibadah manusia. Termasuk saum pun sama. Ketika melaksanakan saum kita, dasarnya adalah imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang saum Ramadan dasarnya iman dan mengharap keridhaan Allah, maka jaminannya dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada yakuna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, kita amalkan ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bahkan Rasulullah termasuk ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril. Kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Ya, bahkan ketika orang memberikan sedekah, memberikan buka kepada orang yang saum, maka nilainya sama dengan orang yang saum. Ini artinya bagi kita itu dianjurkan ya, untuk bersedekah. Ya. Ketika orang bersedekah, maka kebaikan-kebaikan sedekah yang ia berikan, maka oleh Allah otomatis akan dilipat gandakan. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Ayat 186-nya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila hambaku meminta kepadaku, apabila hambaku berdoa kepadaku, fa inni qarib, ingatlah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah orang yang berdoa kepadaku dengan alasan asalkan orang tersebut fal yastajibu, dia mau melaksanakan perintah-perintahku. Jadi akan diijabahnya doa seorang apabila seorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi dari berbagai macam kemaksiatan. Ya. Ketika orang memperbanyak maksiat, maka maksiat itulah akan menghalangi dirinya untuk diijabahnya doa. Maka pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita harus memperbanyak berdoa. Di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang-orang yang saum. Jadi ketika orang yang saum berdoa, maka dia insya Allah akan diijabah oleh Allah. Ketika akan iftar, ketika akan berbuka, sebelum berbuka itu berdoa kepada Allah. Doa apa? Doa apa saja yang kita inginkan. Silahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita sambut Ramadan ini dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi nanti pada tanggal 18 ketika hilal kelihatan. Jadi doa ini dianjurkan ketika hilal terlihat, maka kita dianjurkan untuk berdoa itu. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal Ramadan ini bagi kami membawa keberkahan atas keimanan kami, atas keselamatan kami dan keislaman kami. Tuhanku adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi hadirin semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Itu adalah kesalahan dari pribadi saya sendiri. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.